Terima kasih masih bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Kalau dari ya 2 segmen tadi bersama Pak Anies, kita juga ada belajar banyak ya. Satu, gimana caranya nggak cuma jadi a part of problem, tapi juga agent of change. Gimana caranya bisa jadi agen perubahan. Nah tadi kan Bapak bilang tuh, saya udah biasa lah nih jadi kotak pos kritik gitu kan. Walaupun sekarang udah gak zaman kotak pos ya Pak. Udah gak ada tuh kotaknya di rumah. Tapi itu ilmunya apa tuh? Bisa kebal dengan kritikan, cibiran, mau lawan politik, mau warganet. Terus yang mungkin lebih reaktif apakah Bapak atau mungkin Ibu Ferry, istri, anak-anak, Mutiara dan lain-lain atau gimana misalnya Pak? Gini, kita semua harus belajar sejarah. Kita nih student of history. Kalau belajar sejarah pasti akan lihat bahwa sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, semua pemimpin pasti akan mengambil keputusan, dan saat mengambil keputusan pasti akan ada pro dan kon, dan perjalanan waktu akan membuktikan apakah keputusan itu benar dan salah. Tapi pada saat keputusan itu diambil ada pro dan kon. Karena itu kalau kita belajar dari sejarah maka kita rileks. Kenapa? Ya dari dulu begitu. Tapi kalau di keluarga sendiri sempat ngebahas nggak sih? Aduh Bapak nih mestinya apa gitu, kebijakannya kelihatannya ini atau itu. Ada nggak pengkritik Bapak di keluarga Pak? Jadi maksud di keluarga siapa yang kritiknya paling pedas gitu Pak? Iya, enggak. Jadi kadang-kadang mereka juga kan dengar dari teman-temannya. Iya. Anak-anak dengar, kemudian sampai terus ngomong nanti, "Bah ini kenapa katanya begini?" Terus tanya gitu, saya jelasin. Tapi secara umum secara umum semua kebijakan yang kita lakukan itu bisa dijelaskan. Karena bisa dijelaskan jadi mereka toh mengerti juga gitu ya. Mungkin pandangan rileks ini agak sedikit berbeda dengan berita yang kami dapatkan Pak. Katanya waktu kecil Bapak nggak rileks. Benar nggak nih Pak? Fakta atau bukan? Pak Anies Baswedan waktu kecil katanya suka berkelahi, suka mengendarai motor. Waduh, Ampun. Mengendarai motor tapi katanya nggak punya SIM lagi. Bener gak tuh Pak? Ini gimana Pak? Iya, dulu bener naik motor nggak punya SIM, ketangkep. Terus waktu masih kecil agak suka berantem. Jadi kalau gini lah, kalau berantem itu bahasa agak agak canggihnya tuh. Kosakatanya terbatas sehingga tidak mampu mengungkapkan pikiran dengan kata-kata, tapi mengungkapkannya pakai tangan gitu. Ini pembenaran berkelas ini. Dulu saya suka itulah masalahnya. Saya di sekolah itu suka berantem. Sampai ibu saya sering dipanggil ke sekolah. Terus sampai ibu itu pernah bilang, "Udah Anies jadi petinju aja kamu." Katanya. Oh iya, makanya jadi mengidolakan Muhammad Ali waktu itu. Iya betul, saya idolakan Muhammad Ali, saya sering berantem. Bahkan saya ingat sekali, saya pernah mukul seorang teman tuh sampai mimisan. Ya ampun. Waduh Pak. Kebayangkan paniknya saya tuh. Iya. Saya nggak pernah kebayang ada keluar darah dari hidung. Siapa namanya Pak? Mungkin bisa masih ingat nggak Pak? Masih ingat. Siapa namanya Pak? Namanya Ipri. Ipri. Nah silakan Pak Pak. Ipri. Ini mungkin lagi nonton. Iya betul. Gini, waktu itu Muhammad Ali kan populer ya. Iya. Dan setiap kali habis Muhammad Ali bertanding, ya udah kita ikut bertanding lah di Sesederhana itu ya. Tapi alhamdulillah itu udah udah dipuaskan zaman itu. Oh iya. Sehingga kemudian udah lewat tuh masa-masa yang suka pakai tangan tuh. Oh iya. Tapi pas kuliah kabarnya nih dari info yang kami dengar, Bapak ini olahraganya malah gulat ya Pak? Iya, dulu saya ikut gulat. Oke, jadi kita daftarkan Gulat. ke One Pride MM ya Pak ya. Di situ adalah mixed martial arts yang baik Pak. Ampun, kalau sekarang Memang udah serius waktu itu gulat. Ya, saya ikut gulat. Kenapa? Jadi ini sebetulnya gulat ketika saya pertukaran pelajar di Amerika. Saya tinggal di sana. Saya main basket sebetulnya, tapi ketika sampai di sana main basket saya paling pendek di situ. Semuanya pada tinggi-tinggi. Bagaimana kita bisa main basket? Udah baru masuk lapangan aja, oh my god, kan semua pada tinggi-tinggi. Di Indonesia Bapak paling tinggi Saya ya, tinggi di sana. di sana pendek. Nah, jadi saya pilih olahraga yang lawannya setara.